Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Membahas mengenai ilmu ekonomi, saya rasa mencakup sangat luas ya. Apalagi di era globalisasi seperti saat ini, tentunya persaingan terjadi pun sangat ketat. Ngomong-ngomong soal ekonomi, kali ini saya, Musa Fingun, mahasiswa Undira, jurusan manajemen dengan nomor NIM 111-2020-59, ingin sedikit membahas mengenai keseimbangan pasar. Hal ini tentunya tidak lepas dari tugas yang diberikan oleh Pak Ihsan selaku dosen pengajar mata kuliah yang saya ambil. Sebelum kita membahas mengenai keseimbangan pasar, kita harus tahu dulu dong apa itu pasar. Nah, pengertian pasar itu sendiri ialah sebuah tempat bertemunya pembeli dengan penjual guna melakukan transaksi ekonomi, yaitu untuk menjual atau membeli suatu barang dan jasa atau sumber daya ekonomi dan berbagai faktor produksi yang lainnya. Kemudian setelah kita tahu apa pengertian pasar itu sendiri, tentunya rekan-rekan semua pengen tahu ya, apa sih fungsi pasar? Nah, fungsi pasar itu sendiri meliputi sebagai tempat distribusi produk, sebagai penetapan harga, sebagai penyerapan tenaga kerja, menyediakan barang dan jasa guna masa mendatang. Dalam hal ini, penyerapan tenaga kerja dalam fungsi pasar. Contohnya, dalam sebuah supermarket, terdapat supervisor, terdapat manajer, terdapat kasir, pramuniaga, dan bahkan cleaning service. Di situ termasuk dalam fungsi pasar sebagai penyerapan tenaga kerja. Karena mereka bekerja di dalam pasar atau supermarket. Jadi jika dilihat dari fungsi di atas, pasar sendiri sangat berpengaruh ya dalam dunia ekonomi dan manfaat bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita tahu mengenai apa itu pasar dan fungsi pasar, sekarang kita akan menuju poin yang akan kita bahas. Kali ini mengenai keseimbangan pasar. Bagaimana ya pasar dikatakan seimbang atau market equilibrium? Jadi, kita dapat mengatakan terjadi keseimbangan pasar jika suatu saat jumlah produk atau barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Kemudian, keseimbangan pasar atau market equilibrium dapat tercapai jika produk yang diminta sama dengan jumlah produk yang ditawarkan, atau harga dari produk yang ditawarkan sama dengan produk yang diminta oleh konsumen. Terus, apa sih fungsi dari keseimbangan pasar? Dalam keseimbangan pasar memiliki dua fungsi, yaitu fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Fungsi permintaan ialah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fungsi ini bekerja sesuai dengan hukum permintaan, yaitu jika harga barang mengalami kenaikan, maka permintaan akan barang tersebut menurun. Sebaliknya, apabila harga barang turun, maka permintaan akan barang tersebut mengalami kenaikan. Sedangkan fungsi penawaran adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Fungsi penawaran bekerja sesuai dengan hukum penawaran, di mana kenaikan harga barang akan diikuti dengan kenaikan jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, penurunan harga barang akan diikuti dengan penurunan jumlah barang yang ditawarkan. Selanjutnya, bagaimanakah proses keseimbangan pasar itu tercapai? Nah, biasanya di sini akan terjadi proses tawar-menawar antara konsumen dan produsen agar mencapai kesepakatan harga antara kedua belah pihak, yaitu konsumen dan produsen atau pedagang dan pembeli. Selain tawar-menawar antara pedagang dan pembeli, pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting dalam mengendalikan harga untuk mencapai keseimbangan pasar, seperti penetapan harga tinggi, penetapan harga rendah, pajak dan subsidi pemerintah. Ketiga poin itu sangat besar sekali dampak dan efeknya untuk tercapainya keseimbangan pasar. Dalam penetapan harga rendah dan harga tinggi, tentunya pemerintah memiliki tujuan, yaitu untuk mengendalikan harga dan melindungi konsumen atau produsen.
Keseimbangan harga dan permintaan selalu diupayakan agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Pembeli dapat membeli barang dengan wajar, dan penjual atau produsen tetap mendapatkan untung dari apa yang dibuat. Ternyata, selain penetapan harga tinggi dan penetapan harga tersebut, pajak juga sangat berpengaruh terhadap harga barang yang ditawarkan, sehingga dapat mempengaruhi fungsi penawaran. Sedangkan pada fungsi permintaan tidak mengalami perubahan sama sekali. Sedangkan dengan adanya subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat akan menyebabkan ongkos produksi yang dikeluarkan oleh produsen menjadi lebih rendah dari pada ongkos produksi sebelumnya. Dengan subsidi yang diberikan oleh pemerintah, tentunya daya beli konsumen terhadap produk tersebut akan meningkat. Saya rasa dengan subsidi ini sangat berpengaruh sekali. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, dalam dunia pertanian. Contohnya gini, pemerintah memberikan subsidi berupa pupuk kepada para petani. Hal ini bertujuan agar petani bisa menekan biaya produksi dari pertanian tersebut dan menjual hasil produksinya dengan harga yang relatif seimbang atau tidak mengalami kenaikan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Seperti itu. Jadi hal itu berkaitan untuk mencapai keseimbangan pasar. Saya rasa cukup sekian yang bisa saya bahas mengenai keseimbangan pasar. Jika dalam penyampaian dan pembahasan banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekonomi optimis, kreatif, produktif. Bye-bye.